Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan kisi-kisi soal UAS untuk matematika. Dia ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, untuk kelas 10 ya langsung aja materi pertama, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Untuk contoh soalnya, yang pertama itu adalah seperti ini. Himpunan penyelesaian, Ibu singkat HP aja, dari mutlak 2x min 8 sama dengan 6. Nah, jadi nanti bentuk soalnya seperti ini. Cara mengerjakannya itu bagaimana? Yang jawab ini mutlak 2x min 8 sama dengan 6 ini kalian tulis di sini 2x min 8 sama dengan 6 ya, nih sama seperti soal, tulis seperti ini. Kemudian yang satunya 2x min 8 sama dengan min 6. Jadi bedanya di sebelah kiri ini positif 6, yang di sebelah kanan ini negatif 6. Jadi harus dikerjakan dua-duanya. Kita kerjakan 2x nya kita turunkan sama dengan 6-nya kita turunkan. Min 8 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Min 8 pindah ruas jadinya positif 8. 2x sama dengan 6 tambah 6 tambah 8 14. X sama dengan 14-nya taruh di sini. Kemudian 2-nya ini kita pindahkan. Awalnya dia ini kan perkalian 2 kali x. Pindah ruas jadinya bagi. Nah, 2 pindahnya ke sini jadi dibagi 2. X sama dengan 14 bagi 2 itu 7. Nah, ini untuk jawaban HP dari X yang pertama. Nah, untuk yang keduanya 2x sama dengan 2x nya tetap turun sama dengan yang kita kasih turun. Min 6 nya kita turunkan. Min 8 nya ini kita pindah ruas. Awalnya dia negatif, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 8. Kita turunkan 2x sama dengan min 6 ditambah 8 itu adalah 2. Nah, min 6 tambah 8 itu ada 2. Kemudian x nya kita turunkan sama dengan 2 nya ini kita turunkan ke bawah sini, per 2 nya ini kita pindah ke sini jadi per 2. X sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya itu ada 2. HP-nya adalah 1 dan 7. Bisa ditulis seperti ini, 1 dan 7. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih nilai mutlak. Himpunan penyelesaian dari mutlak x plus 6 sama dengan 3. Nah, ini penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama ini. Jadi ditulis seperti soalnya lagi, x plus 6 sama dengan 3. Kemudian di sebelah kanannya x plus 6 sama dengan min 3. Yang berubah hanya yang di ujungnya ini, awalnya positif 3, yang di akhir ini min 3. Kita turunkan x sama dengan 3-nya diturunkan. 6-nya ini positif, ketika pindah ruas maka menjadi negatif 6. X sama dengan 3 dikurang 6. 3 dan 6 ini, 6-nya ini kan negatif, 3-nya ini positif. Lebih besar yang mana? Negatifnya ini kan, maka nanti hasilnya menjadi negatif. 3 dikurang 6 min 3. Ini adalah jawaban untuk X yang pertama. X yang kedua, X sama dengan min 3-nya turun, 6-nya pindah ruas jadinya min 6. Karena awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. X sama dengan min 3 min 6. Ini karena sama-sama negatif jadi pasti hasilnya negatif. 3 dan 6 berarti 9. 3 tambah 6 9 ya. Jadi negatif 9. Maka jawabannya ada 2 juga, yaitu HP-nya adalah
min 9 dan min 3. Tidak masalah kalau misalnya tertukar min 3 dulu baru min 9 boleh. Yang penting jawabannya kedua ini, min 9 dan min 3. Ya, kalau nanti dijawab cuma satu aja itu salah karena jawabannya itu HP-nya ada 2. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari mutlak X min 6 sama dengan 4. Nah, sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Kita tulis seperti soalnya, X min 6 sama dengan 4. Nah, sebelah kanannya X min 6 sama dengan min 4. Jadi yang berubah hanya yang di ujungnya aja. Sebelah sini positif, yang sebelah sini negatif. X nya kita turunkan sama dengan 4. Min 6 kita pindah ruas jadinya positif 6. X sama dengan 4 tambah 6, 10. Nah, ini jawaban untuk X yang pertama. Untuk X yang kedua, X nya ini kita turunkan, min 4 nya kita turunkan, min 6 pindah ruas ke sini jadi positif 6. X sama dengan min 4 tambah 6 berapa? Pokoknya anggap aja negatif itu adalah hutang, kalau positif itu adalah uangnya. Nah, jika kamu punya hutang 4 dan uangmu ada 6, maka sisanya ada uangnya ada 2. Nah, jadi jawabannya X nya sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah 2,10 atau 10,2. Nah, jawabannya 2 itu ya. Pokoknya bisa 2 dan 10 atau 10 dan 2. Tidak masalah tertukar, yang penting angkanya sama. Nah, jadi ini untuk contoh soal persamaan nilai mutlak 1, 2, dan 3. Nanti yang berubah itu hanya angkanya. Penyelesaiannya sama persis seperti yang Ibu berikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, materi berikutnya adalah materi trigonometri, masih kelas 10 atau kelas 1. Trigonometri ya, masih yang kelas 10. Nah, untuk beberapa contoh soalnya itu nanti yang ditanyakan hanyalah rumusnya saja, jadi tidak perlu menghitung. Pertanyaannya rumus luas segitiga itu apa aja, misalnya rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga itu adalah yang ini, luas sama dengan setengah BC sin A. Nah, sin A. Jadi rumusnya adalah ini. Nah, pertanyaannya nanti bentuknya seperti ini. Rumus luas segitiga itu apa? Nah, rumusnya adalah yang ini. Nah, kemudian rumus aturan sinus. Nah, rumus aturan sinus itu nanti adalah ini, alfa per ganti alfa aja, ganti A aja. Nah, A per sin alfa sama dengan B per sin beta C per sin gamma ya, ini rasanya dibacanya. Nah, pokoknya bentuknya seperti ini untuk rumus aturan sinus. Nah, A per sin alfa, B per sin beta, dan C per sin gamma. Oke, rumus selanjutnya itu adalah rumus aturan kosinus. Nah, rumus aturan kosinus. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya adalah ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Nah, jadi ini adalah rumusnya. Nanti pertanyaannya itu ya ini, rumus luas segitiga apa misalnya. Nah, ini rumusnya. Rumus aturan sinus apa ya, ini rumusnya. Rumus aturan kosinus apa ya, ini rumusnya. Jadi nanti pertanyaannya bertanya sesuai rumusnya aja, tidak ada hitung-hitungan. Nah, kita masuk ke kisi-kisi kelas 11 materi untuk semester 1 yaitu matriks. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah ya 3 soal ini, nanti bentuknya seperti ini. Untuk matriks pertama itu adalah penjumlahan matriks. Contohnya seperti ini. Matriks A 1
Sini 2, 3, 4, 5. Nah, matriks bentuknya seperti ini matriks nih. Kemudian matriks B itu adalah misalnya 8, 3, 7, 5. Nah, ya jadi ciri khas matriks itu kayak seperti kotak-kotak seperti ini. Matriks A 2, 3, 4, 5, matriks B 8, 3, 7, 5. Nah, pertanyaannya nanti adalah matriks A plus B katanya apa? Nah, matriks A plus B itu apa? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka nanti cara menghitungnya adalah A plus B sama dengan matriks A-nya kalian tulis 2, 3, 4, 5. Ya, sesuaikan dengan soal 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah yang B-nya 8, 3, 7, 5. Karena ini penjumlahan, tinggal kalian jumlahkan aja. Yang sebelah kiri dengan yang sebelah kiri. 2 tambah 8, kita kasih kotak dulu, 10. Kemudian yang sebelah kanan 3 tambah 3, 6, kalian taruh sebelah kanan. Kemudian di bawahnya 4 tambah 7, 11, taruh di bawah. 5 tambah 5, 10, taruh di sebelah kanan bawah. Nah, ini adalah jawabannya matriks A plus B ya. Kemudian nanti ada perkalian matriks. Nah, ini sama. Contoh matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5. Perkalian skalar misalnya. Pertanyaannya ya, skalar 3A gimana? Nah, perkalian skalar 3A maksudnya apa? 3 dikali matriks A. Jawabannya bagaimana? Tinggal kalian tulis seperti ini. 3A, ini kan pertanyaannya 3A sama dengan 3 buka kurung. Matriks A-nya adalah 2, 3, 4, 5. Sama dengan, nah, karena ini perkalian, berarti yang ini, yang di luarnya kali ke dalam. 3 kali 2, 6. Taruh di pojok kiri atas. 3 kali 3, 9. Taruh pojok kanan atas. 3 kali 4, 12. Taruh di pojok kiri bawah. 3 kali 5, 15. Taruh pojok kanan bawah. Nah, ini jawabannya. Jadi tinggal dikali aja. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Nah, itu adalah contoh yang tentang perkalian matriks. Nih, silakan dicek dulu jawabannya seperti ini. Kita lanjut ke contoh berikutnya, masih tentang matriks. Ini adalah transpose matriks ya. Transpose matriks. Transpose matriks itu biasanya simbolnya seperti ini, A pangkat T besar ya. Transpose matriks. Langsung aja ke contoh soalnya seperti apa. Misalnya matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka transpose matriksnya adalah, nah, transpose matriks A pangkat T-nya adalah, nah, jadi ini kamu cuman merubah bentuknya aja. Ini kan bentuknya barisnya, ini baris ya, ini 1, 2, 3. Ini baris maksudnya nih. Yang ini baris 1, ini baris 2, baris 3. Nah, nanti mencari transposnya itu adalah baris ini kamu buat menjadi kolom 1, 4 dulu. Jadi tulis ke bawah 1, 4, 2, 5, 2, 5, taruh di bawahnya. 3 dan 6, 3, 6. Nah, ini adalah jawaban untuk transpose matriksnya. Kamu hanya merubah barisnya ini menjadi kolom. Jadi kolom itu yang ke bawah, baris itu yang menjajar.
Ya, jadi ketika ditanyakan nanti transpos matriksnya apa, kamu cuman merubah letaknya aja. 14 nya jadi ke bawah. Ini kan 14-nya mendatar, jadi 14-nya ke bawah. 25-nya mendatar, jadinya 25-nya ke bawah. 36-nya mendatar, jadi 36-nya ke bawah. Udah deh, ini untuk transpos matriks. Lanjut ke contoh soal masih kelas 11 ya, tapi materinya bukan matriks lagi. Ini adalah materi tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, bentuk soalnya bagaimana? Inilah ibu langsung ke contohnya aja ya. Contohnya seperti ini, misalnya 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nanti pertanyaannya itu adalah beda atau B dari barisan ini apa maksudnya? Dari barisan ini adalah barisan tersebut ya, ibu ganti aja barisan tersebut adalah. Nah, beda itu bagaimana? Nah, sebelum masuk ke beda, ini sebenarnya cara mudahnya tinggal pian hitung aja dari 2 ke 5 ini ada berapa langkah. 2 ke 5 ini bertambah 3 kan, ya kan. 5 ke 8 juga tambah 3, 8 ke 11 juga tambah 3. Jadi bedanya itu adalah 3. Nah, itu aja jawabannya. Atau kalau pakai rumus, beda itu adalah U2 dikurang U1. U1 itu yang mana? U1 ini 2, maksudnya suku pertama. U1 ini U2, ini U3, ini U4 dan seterusnya. Ya, U2 nya berapa? 5 dikurang U1 nya 2. 5 kurang 2 3, kan sama nih. Ya. Sama aja. Caranya berbeda. Kalau ini tinggal kamu hitung aja dari U1 ke 2 ini ada berapa langkah? Ada 3 langkah kan? Berarti 3. Atau pakai rumus bisa U2 dikurang U1. Nah, pertanyaannya simpel aja untuk yang ini, ibu yakin kamu bisa. Ini mencari beda, dan soal berikutnya ini adalah mencari suku keberapanya. Jadi ini pakai rumus. Nah, contohnya kayak gini, 4 ke 7 ke 10 ke 13. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Nah, pertanyaannya nanti suku ke 15 misalnya adalah, ini barisannya seperti ini, suku ke 15 nya adalah, jawab, ada rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N, UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 kali B. Jadi A itu adalah suku pertama. Nah, ibu kasih tahu dulu A suku pertama atau suku awal. Kemudian B itu adalah beda ya, sudah tahu kan tadi mencari beda gimana. Nah, kemudian N itu nanti suku yang ditanyakan. Nah, ini UN, ini kan 15, berarti nanti U15. Jadi N-nya adalah 15 karena yang ditanyakan suku ke 15. A itu suku pertama. Suku pertama itu adalah 4. Nah, ini adalah A-nya. Jadi 4 ditambah N-nya tadi berapa? 15. Dikurang 1 tutup kurung, B-nya berapa? Dari 4 ke 7 ini berapa? Ada melompat berapa kita? Melompat 3. 7 ke 10 juga lompat 3. Berarti bedanya adalah 3. Nah, sama dengan 4-nya turun tambah 15 kurang 1 itu 14 kali 3. 3 yang turun. Sama dengan 4-nya kita turunkan ditambah ini dulu kita hitung. 14 kali 3 berapa? 42 ya. 3 kali 4 12, naik 1 ya 42. Nah, 14 kali 3 42. 42 tambah 4 46. Nah, jadi jawabannya adalah 46 suku ke 15. Nah, jadi ingat betul ini rumusnya untuk pertanyaan suku ke berapa. Oke. Kita coba lagi soal yang berikutnya.
sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Misalnya soalnya seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Suku ke-20 misalnya. Suku ke-20 adalah, nah, oke, kita menggunakan rumus yang tadi sama. Nah, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. N nya berapa? N nya ditanyakan adalah 20, berarti U20 sama dengan A nya, suku pertamanya adalah 2. Nah, 2 ditambah N nya tadi 20 dikurang 1 kali B nya berapa? 2 ke 4 ini loncatnya berapa? Loncatnya 2 kan. Nah, ini 4 ke 6 juga 2, berarti B nya adalah 2 sama dengan 2 tambah 20 kurang 1, 19 kali 2. 2 nya turun ya, sama dengan 2 nya turunkan tambah, jadi yang kalian dulu dikerjakan. 19 kali 2 berapa? 38, dan sama dengan 2 tambah 38, 40. Nah, jadi jawabannya suku ke-20 adalah 40. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya, masih tentang barisan dan deret aritmatika. Diketahui suatu barisan yaitu misalnya 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik misalnya. Jumlah pertanyaannya adalah jumlah 9 suku pertama. Nah, adalah, kalau pertanyaannya adalah jumlah 9 suku, maka ini nanti rumusnya beda lagi. Ini menggunakan rumus SN. Kalau pertanyaannya adalah suku ke N atau suku ke 9, maka itu pakai rumus UN. Nah, karena ini ditanyakan adalah jumlah 9 suku, maka nanti bentuk menjawab soalnya beda lagi. Kita pakai rumus SN. SN rumusnya adalah N per 2 buka kurung 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, ini rumusnya lah untuk mencari jumlah suku. Nah, udah tahu kan tadi N itu adalah yang ditanyakan ini. Nah, berarti S, N nya berapa? 9. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 9 suku, berarti N nya adalah 9. Sama dengan N nya kita ganti 9 per 2 buka kurung 2. A nya berapa? A itu adalah tadi suku pertama. Suku pertamanya adalah 3. Nah, suku pertama, suku awal itu adalah 3. Berarti 2 kali 3 ditambah buka kurung N-nya berapa tadi? 9 dikurang 1. Ya, seperti rumus. B-nya berapa? Dari 3 ke 7 ini selalu bertambah berapa? Bertambah 4. 7 ke 11 juga bertambah 4. 11 seterusnya juga bertambah 4 kan. Nah, ini berarti bedanya adalah 4. Nah, sama dengan 9 per 2 buka kurung 2 kali 3 6 tambah 9 dikurang 1 itu 8, tutup kurung, 4 nya kita keluar turunkan, sama dengan yang dalam kurung dulu kita kerjakan. 9 per 2 buka kurung 6 ditambah 8 kali 4 32. Ini kita kali ke sini, 8 kali 4 32, kita turunkan, sama dengan 9 per 2 6 tambah 32 berapa? 38 ya. Nah, ini bisa aja pian kali dulu ke sini, 9 dikali 38 berapa? Kemudian dibagi 2. Nah, bisa seperti itu ya. Atau bisa 38 nya dulu dibagi 2 baru nanti hasilnya dikali 9. Terserah aja mau gimana. 9 kali 38. Nah, 38 kali 9, 8 kali 9 72. 7-nya naik, 9 kali 3 27. 27 tambah 7 34.
Nah, jadinya 342. 9 kali 8 342 dibagi 2. Nah, berapa tuh? 342 dibagi 2. 3 bagi 2 kan 1. Ya, yang mendekati. 1 kali 2 2. 3 kurang 2 1. 4-nya turun. 14 bagi 2 7. 7 kali 2 14. Turun 2. Ya, ini pasti 0 kan sudah. 2 bagi 2 1. Berarti jawabannya 1 kali 2 2. Udah 0. Jawabannya adalah 171. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang mencari SN. Nah, ini untuk ini materinya hanya satu aja, maksudnya contoh soalnya cuma satu. Untuk mencari UN itu ada dua nanti ya, seperti ibu jelaskan tadi, ada dua, yang ini sama yang ini ya, mencari UN. Kemudian mencari beda satu aja, dan yang ini mencari SN. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi kelas 12 untuk materi semester 1, yaitu nanti yang keluar adalah materi tentang statistik. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Simpangan baku dari 1 2 3 4 5 4-nya enggak usah. 1 2 3 5 6 7 itu adalah, nah, oke, simpangan baku dari 1 2 3 5 6 7. Nah, ini rumus untuk mencari simpangan baku itu adalah S sama dengan akar S kuadrat. Ini adalah rumus simpangan baku. Sebelum masuk ke dalam rumusnya, cara menghitungnya adalah kita cari dulu S kuadratnya ini apa. Nah, sebelum kita cari dulu X bar atau nilai rata-ratanya. Mencari nilai rata-rata adalah menjumlahkan 1 sampai 7 ini, kemudian kita bagi dengan berapa banyaknya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dibagi, ini datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, jadi ini soalnya ini kalian tambahkan semuanya dulu, baru nanti dibagi dengan jumlahnya. Ini ada berapa? Ada 6 kan? Sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 5 11 tambah 6 17 tambah 7 24. 24 dibagi 6. Nah, 24 bagi 6 itu berapa? 4. Nah, oke, kalau sudah dapat X barnya atau nilai rata-ratanya, maka kita cari lagi S kuadratnya. Itu rumusnya apa? Sigma dari XI min X bar per 2 per N. Nah, jadi jumlahnya dari ini, dari XI nya ini kita kurangi dengan X barnya, baru nanti dibagi dengan berapa jumlah anggotanya. Begini aja, langsung kita ke caranya aja. XI nya itu yang mana? Ini XI 1 dikurang X barnya 4 pangkat 2 ditambah, tadi sudah menggunakan 1, kemudian 2 lagi, 2 dikurangi 4 pangkat 2 tambah ini lagi 3 lagi kita pakai, 3 dikurangi 4 pangkat 2 tambah ini lagi 5 dikurangi 4 pangkat 2 tambah ini lagi 6 dikurangi 4 pangkat 2 tambah yang kemudian 7 dikurangi 4 pangkat 2. Nah, udah kan? Udah semuanya kita kurangi dengan 4. 4 itu dari mana? Dari sini. Jadi kita hitung dulu X barnya, baru ketemu berapa dia. Dibagi. Nah, totalnya tadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kan jumlahnya. Jadi kita bagi 6 sama dengan 1 dikurang 4. 1 ini uangmu, min 4 nih kamu punya hutang. Berarti ketika hutangmu ada 4, kemudian uangmu ada 1, pasti kan sisanya min 3 kan. Nah, punya hutang lagi kan dia, jadi kita tulis min 3 pangkat 2 tambah 2 dikurangi 4 min 2
ya. Kamu kan punya hutang 4 ya, uangnya ada 2, sisanya negatif 2. Pangkat 2 tambah 3 dikurangi 4 itu adalah min 1. Pangkat 2 tambah 5 dikurang 4 1. Pangkat 2 tambah 6 kurang 4 2. Pangkat 2 tambah 7 kurang 4 3. Pangkat 2 per 6 sama dengan min 3 pangkat 2 ini sama dengan min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 atau 3 kali 3 9 tambah min 2 pangkat 2, min 2 kali min 2 4. Min 1 kali min 1 1. 1 kali 1 1. Ini maksudnya 1 pangkat 2 itu berarti 1 kali 1. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. Nah, ini kan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4. Nah, tambah 3 pangkat 2 berarti berapa? 3 kali 3 9. Nah, kita jumlahkan, nanti kita bagi 6 sama dengan 9 tambah 4 13 tambah 1 14 tambah 1 15 15 tambah 4 19 tambah 9 38 ya. 13 14 15 15 tambah 4 19 28 ya. 13 14 15 19 tambah 28 sorry 28 bagi 6 bisa enggak? 28 bagi 6 4 kali 6 24 4 kali 6 24. Oh ya udah, ini berarti kita bagi aja. 28 bagi 6 berapa nih yang mendekati 4 ya. 4 kali 6 24. 2 kurang 2 0, 8 kurang 4 4. 4 bagi 6 gak bisa, kita tambahkan 0, maka di sini jadi desimal. 40 bagi 6 yang mendekati 6 ya. Nah, 6 kali 6 36. 40 kurang 36 4. 4 bagi 6 ya sama 40. Berarti ini 6 ya. Atau kita ambil 4,6. Nah, gitu. Kalau udah dapat S kuadratnya 4,6, kita masukkan ke rumus simpangan baku. Simpangan baku rumusnya tadi apa? S sama dengan akar dari S kuadrat. Akar dari S kuadratnya tadi berapa? Ini 4,6. Berapa tuh jadinya? Akar dari 4,6. Kalau kamu nanti nggak ketemu jawabannya, cukup sampai sini juga boleh ya. Nah, hasil dari 4,6 itu adalah 2,16. Jadi akar dari 4,6 itu adalah 2,16. Nah, itu dari mana? Ini sebetulnya ibu juga mencari dari kalkulator. Nah, tapi untuk soal UAS nanti itu tidak ada yang bentuknya desimal seperti ini. Nanti biasanya bentuknya seperti ini, misalnya akar dari 49 berapa ya, 7 ini didapat dari 7 kali 7. Nah akar 36 ini dari mana? Akar 36 itu ya 6 nanti hasilnya, yaitu dari 6 kali 6. Akar 25 ya 5 kali 5. Nah nanti bentuk akarnya tuh yang bisa dihitung seperti ini ya, bukan yang bentuk desimal seperti ini. Ini hanyalah contoh aja, untuk bentuk soalnya nanti tidak seperti itu. Next kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu tentang kuartil. Nah, masih materi kelas 12 semester 1, materi kuartil ya. Nah, pertanyaannya nanti seperti apa? Yaitu seperti ini, kuartil atas dari data misalnya berapa ya? 25 30 35 50 40 kemudian 50 misalnya, terus berapa lagi ya, 60. Nah ini ya, ini datanya seperti ini. Kuartil atas dari data 25 30 35 50 50 40 50 60 itu adalah, nah oke, cara menjawab seperti ini yaitu dengan langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang terkecil adalah 25. Jadi kalian tulis 25, kemudian berapa lagi? 30. Kemudian apalagi selain 30? Ada lagi 35. Kemudian habis 35 40.
Kemudian ada lagi 50 ya. 50, kemudian 50 nya ada berapa nih? Ada 3. Nah, 50 dan yang terakhir adalah 60. Jadi diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau sudah diurutkan, yang ditanyakan kan adalah kuartil atas. Kuartil atas itu adalah Q1. Kalau kuartil tengah itu Q2, kalau kuartil bawah itu adalah Q3. Nah, karena yang dicari adalah Q1, ini kita caranya bagaimana? Kita hitung dulu ini datanya ada berapa? Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena datanya ada 8, kita bagi 4. Kita bagi 2, sorry. 8 bagi 2 berapa? 4 kan. Nah, berarti kita hitung dari sebelah kiri. 1 2 3 4. 40. Kemudian dari kanan 1 2 3 4 50. Nah, ini nanti adalah Q2. Jadi yang pertama kalian cari itu adalah Q2-nya dulu, baru nanti cari Q1. Q2 kan adalah 40 dan 50. Di tengah-tengah antara 40 dan 50 itu berapa? Kita hitung. 40 tambah 50 dibagi 2. 40 tambah 50 90 dibagi 2 sama dengan 45. Jadi Q2-nya adalah 45. Ini untuk Q2. Yang ditanyakan adalah kuartil atas atau Q1. Nah, kita hitung dari sini Q1 kan dari 40 ya tadi. 1 2 3 4, ada 4 berarti kita bagi 2. Berarti 4 kan bagi 2 ada 2 ya. Jadi kita hitung dari kiri lagi. 1 2 yang ini 30, kemudian dari kanannya 1 2 yang ini. Maka Q1-nya adalah 30 tambah 35 bagi 2. Berarti berapa nih? 65 bagi 2. Nah, 65 bagi 2 berapa? 32,5 ya. Nah, jadi ini adalah nilai dari Q1. Kalau nanti yang ditanyakan adalah Q3, sama kayak Q1 dan Q2. Ini kan data yang kita hitung adalah yang sisanya ini aja lagi nih. Ada 50, 50, 50, 60. Datanya ada 4. Kita bagi 2 lagi. 4 bagi 2, 2. Berarti dihitung dari sebelah kiri. 1, 2 yang ini. 1 2 yang ini. Berarti Q3-nya adalah 50 tambah 50 bagi 2. 50 tambah 50 kan 100. Dibagi 2 50. Nah, berarti Q3-nya adalah 50. Q1-nya 32,5 dan Q2-nya 45. Pertanyaannya kuartil atas, berarti yang ditanyakan adalah Q1. Jadi jawabannya adalah 32,5. Itu untuk kuartil atas. Kita lanjut ke contoh berikutnya, itu simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil dari data saya berapa ya? Misalnya 2 3 4 6 2 5 saya berapa lagi? 6 2 3 2 5 6 4 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14. Berapa dah datanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, misalnya contohnya ada 15 data. Simpangan kuartil ini beda lagi rumusnya. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah atau QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, jadi yang dicari dulu adalah Q3 baru Q1-nya. Nah, hitung. Nih, ini kan masih acak. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil 2. Di situ 2 lagi. Ada lagi 2-nya 2. Kemudian 2 lagi. Sudah semua 2-nya udah. Kemudian kita 3. Ada lagi selain itu enggak ada ya. Jadi kita lanjut ke 4. 4-nya ada berapa? 1 4, kemudian 4
Nah, kemudian ada lagi 5. 1, 5, 5, 5, 5. Ada lagi yang mau untuk contreng. Dan terakhir 6. 6. Ada lagi 6, 6. Dan ini 6. Kita hitung ada 15 nggak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita mencari Q2 nya dulu yang berada di tengah. Ini kan tadi ada 15 ya. 15 kita bagi 2. 15 bagi 2 kan 7,5. Nah, berarti kita hitung dari sini aja langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah. Berarti di sini di tengah ini Q2 nya. Coba kita hitung lagi sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah 7. Yang ini juga 7. Berarti Q2 nya ya ini 4 ini aja. Nah, Q2 nya adalah 4 ya. Tidak perlu kita jumlahkan karena dia datanya ganjil. Nah, kita udah dapat Q2 nya, kita cari lagi Q1. Q1 nya dari sini berarti menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagi 2 berapa? 7 bagi 2 3,5. Berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3. Setengahnya berarti yang ini 2. Coba hitung 1, 2, 3. Kanannya 1, 2, 3 udah sama, maka Q1 nya adalah 2. Kemudian yang ini untuk Q3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga 7. Kita bagi 2 lagi tadi 3,5. Maka kita hitung dari sini 1, 2, 3. Setengahnya berarti 5. Coba hitung ini 3 pas, ini juga 3. Nah, maka ini adalah Q3. Berarti Q1 nya 2, Q2 nya 4, Q3 nya 5. Nah, rumus dari simpangan kuartil itu adalah QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Setengah dari Q3 nya berapa? Q3 nya 5 dikurang Q1 nya 2 sama dengan setengah dari 5 kurang 2 3. Setengah dari 3, 1 kali 3 3. 3 bagi 2 1,5. Nah, ini jawaban dari simpangan kuartilnya yaitu 1,5. Nah, silakan dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita masuk ke materi kelas 12 tentang permutasi kombinasi ya. Ini yang semester 2. Nah, kita langsung aja contohnya. Contoh soalnya itu pertama adalah hasil dari 6 faktorial adalah. Nah, cara menghitungnya dia menurun, ini perkalian menurun. Kalau nya 6 faktorial berarti tinggal kali menurun. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5 30 kali 4 120 kali 3 360 kali 2 720. Nah, jadi jawabannya adalah 720. Udah gitu aja ya. Nanti sama juga misalnya pertanyaannya 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1. Nah, kemudian 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 6 kali 1 6. Nah, ini. Jadi faktorial ini adalah perkalian menurun. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama untuk semester 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu hasil dari misalnya 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, sama kayak tadi, berarti cara mengerjakannya adalah 8 faktorial itu berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, boleh dilanjutkan kali 3 kali 2 kali 1, tapi ibu stop sampai sini kali 4 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya ada 4 faktorial, jadi ibu stop di 4 faktorial. Kalau sudah seperti ini, kamu tinggal coret 4 faktorial, coret juga yang ini. Tinggal kali 8 kali 7 berapa? 56. 56 kali 6 berapa? 56 kali 6. 6 kali 6 36. 30 336.
kemudian kali lagi dengan 5, 336 kali 5 0, 30, 15 kali tambah 3 18 naik 1 1680. Nah ini jawabannya ya. Boleh ini sebenarnya pian kali sampai 4 kali 3 kali 2 kali 1, nanti di bawahnya juga 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh. Jadi nanti menghitungnya lebih panjang lagi ya. Boleh seperti ini, misalnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per, ini 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh. Jadi ini kali sampai 1, baru yang di bawahnya kali sampai 1, baru nanti atasnya dibagi dengan hasil yang di bawah. Boleh seperti itu ya, terserah aja gimana yang kamu bisa aja. Lanjut ke contoh berikutnya. Hasil dari misalnya 4 faktorial ditambah misalnya 3 faktorial adalah, nah kalau caranya seperti ini. Lanjut contoh berikutnya, itu adalah hasil dari 4 faktorial tambah 3 faktorial adalah, ini sama kayak tadi tapi ini cuma dijumlahkan aja. 4 faktorial berarti apa? Tambah 3 faktorial sama dengan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tandanya tambah, kita tulis tambah di sini, dan 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 12 kali 2 24 ya, ditambah 3 kali 2 6, jadinya 2 tambah 24 tambah 6 30. Nah jawabannya adalah ini ya, penjumlahan. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Hasil dari 8 faktorial dibagi 6 faktorial tambah 5 faktorial. Ini pembagian, jadi semuanya harus kita cari faktorialnya dulu. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ada tanda tambah, kita tulis tambah, ditambah 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang di atasnya ini kita kali semua dari 8 sampai 1. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 40.320 per 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 720. Nah ditambah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 120 sama dengan 40.320 dibagi 720 tambah 120 840. 40.320 dibagi 840 itu hasilnya adalah 48. Nah jadi jawabannya adalah 48. Lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu tentang permutasi. Permutasi atau NPR. Nah rumusnya itu permutasi adalah n faktorial per n min r faktorial. Nah ini rumusnya. Nanti contoh soal yang akan keluar itu misalnya seperti ini, 5 permutasi dari misalnya berapa, contoh 3 lah. Nah udah tahu kan yang 5 ini sebagai apa? Sebagai n, kemudian 3 di depannya ini sebagai r. Kita masukkan ke rumus. N nya berapa? N nya kan 5, berarti 5 faktorial per N nya tadi 5 ya, 5 dikurang R nya adalah 3 faktorial. Faktorial taruh di luar, 5 faktorial per 5 kurang 3 itu 2 faktorial sama dengan 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 2 kali 1. Sebenarnya bisa dicoret, ini kan udah sama, 2 kali 1 sama, 2 kali 1 juga sama, jadi yang dikali hanya yang di atasnya. 5 kali 4 20, ini 4 ya, 20 kali 3 60, berarti jawabannya adalah 60. Nah simpel sekali ya untuk permutasi. Yang penting ingat kalau ada bentuk soal seperti ini, misalnya hasil dari permutasi 3 ke 5, permutasi 5 dari 3 atau permutasi dari 3 ke 5, seperti ini caranya nanti. Nah untuk cara kombinasi
Kombinasi itu N CR sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N min R faktorial. Nah, seperti ini ya untuk rumus kombinasi. Untuk contoh soal yang keluar nanti misalnya kayak gini, sama kayak yang di atas tapi Bu ganti dia kombinasi 5 kombinasi 3. Berarti N-nya kan udah tahu 5, berarti 5 faktorial per R-nya berapa? 3 kan? Ini sebagai R, ini sebagai N. R-nya berapa? 3 faktorial. Buka kurung N min R berarti 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. 5 kurang 3 2 faktorial. Ya 2 faktorial ini ya, bukan 21. Kita langsung aja hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan kali nih sebenarnya, enggak ada tanda tambah kan di sini, berarti dia dikali. Kali 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, ada yang sama enggak di sini? Ada. 2 kali 1 sama, 2 kali 1 di bawah sama. Yang ini sama tapi tidak bisa dicoret. Kenapa? Karena yang bisa dicoret itu satu-satu aja. Ini kan ada 2 kan di bawah, berarti salah satunya dipilih. 5 kali 4 20 kali 3 60 per 3 kali 2 6 6 kali 1 6. 60 bagi 6 10. Nah, ini jawaban untuk kombinasinya ya. Yang di atas ini permutasi, yang di bawah ini adalah kombinasi. Ya, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu bentuknya soal cerita, tapi ini bentuknya permutasi ya. Dari 8 calon anggota OSIS akan dipilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Banyak susunan orang yang mungkin terjadi adalah, nah kalau bentuk soalnya seperti ini, maka nanti kita menggunakan cara permutasi. Ingat, cara permutasi. Kenapa menggunakan cara permutasi? Karena di sini dari 8 anggota akan dipilih 3 kan, yaitu ketua, wakil, dan sekretaris. Kalau ada pilihannya seperti ini nanti bentuknya itu pasti permutasi. Nah, N-nya berapa? N-nya kita sudah tahu ada 8 anggota. Kemudian yang akan diambil ada 3 orang, berarti R-nya adalah 3. Nah, maka kalau rumus permutasi tadi NPR ya. Berarti N-nya 8, permutasinya 3. Nah, maka kita gunakan rumus permutasi N faktorial per N min R faktorial. Sama dengan tadi N-nya berapa? N-nya adalah 8. 8 faktorial per N-nya 8 dikurang rasionya atau R-nya 3. Sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 itu 5 faktorial. Sama dengan kita kali aja 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorialnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada yang sama? Sama ya, ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 ini sama yang di atas. Nah, berarti ini kita coret sampai atas, ini juga dicoret karena sama-sama sudah sama kan atas dan bawah. Berarti yang tidak dicoret kita hitung. 8 kali 7 56, 56 kali 6 6 kali 6 36, 6 kali 5 30, 336 336. Jadi jawabannya adalah 336 susunan orang yang mungkin terjadi. Nah, udah cukup ini untuk kisi-kisi soal UAS matematika. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.